Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di video kali ini, pembahasan kita sudah sampai kepada tahap pembahasan mengenai kutipan dan penulisan daftar pustaka. Setelah kita melalui banyak sekali materi-materi dari awal video sampai saat ini, setidaknya teman-teman sudah mulai bisa ya memahami dan menerapkan sendiri bagaimana kita membuat sebuah karya ilmiah, baik itu dari penggunaan bahasanya, tanda bacanya, paragrafnya, ataupun penggunaan nantinya sampai pada tahap kutipan dan penulisan daftar pustaka. Jadi, dalam karya ilmiah, penulisan kutipan dan daftar pustaka ini memang tidak bisa dianggap remeh ataupun dianggap sepele. Karena kutipan dan daftar pustaka ini khususnya untuk kutipan ya. Jadi khususnya untuk kutipan ini ya, ini nantinya akan menjadi penguat teori dari sebuah yang nantinya menjadi sebuah pembahasan di dalam suatu karya ilmiah. Kemudian di dalam kutipan juga antara kutipan dan daftar pustaka ini keberadaannya tidak dapat dipisahkan. Karena ya dengan adanya kutipan ya nantinya harus bisa ditelusuri di dalam daftar pustaka. Jadi nanti kalau misalkan seluruhnya bisa ditelusuri khususnya untuk ini ya kutipan-kutipan atau pernyataan-pernyataan orang lain, maka di sini teman-teman yang nantinya ya tidak akan dianggap plagiat, terutama dalam membuat karya ilmiah. Karena kalau sampai plagiat ya itu betul-betul akan merugikan teman-teman sendiri. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai ke materinya. Yang pertama di sini kita mempelajari dulu terkait dengan kutipan. Jadi di dalam kutipan ini ataupun daftar pustaka ya, ini pasti dijumpai di dalam karya ilmiah. Karya ilmiah ini memerlukan rujukan yang berfungsi untuk memperkuat suatu teori dalam penelitian. Kutipan dapat memperkaya materi penelitian dan mencegah terjadinya plagiarisme. Ya, jadi sifat dari sebentar ya. Ya, dari kutipan ini memang fungsi yang utama dari kutipan ini adalah untuk memperkuat suatu teori dalam penelitian. Ya, ini nanti bisa dibicarakan, misalkan paling banyak ini dibicarakan di dalam bab 2. Mau tidak mau, supaya kajian kalian itu berbobot, bisa dipertanggungjawabkan, maka memang harus ada teorinya. Dan teori-teori ini ya didapatkan dari kutipan ini. Jadi bukan berarti teman-teman tidak boleh mengambil pernyataan milik orang lain ya. Boleh, asalkan nanti kalian harus menyebutkan kutipan itu dari mana. Jadi, kalau kalian menyebutkan, ya pasti nanti plagiarisme ini dapat dicegah, ya, atau kalian tidak dianggap plagiarisme. Karena apa? Karena kalian sudah menyebutkan bahwa pernyataan itu atau kutipan itu berasal dari milik orang lain, bukan dari milik kalian. Kemudian yang kedua, dalam kutipan ini dikenal dua bentuk. Ada dua bentuk ya dalam pengutipan ya. Jadi yang pertama ada kutipan langsung, kemudian ada kutipan tidak langsung. Jadi ya nanti kita bicarakan lebih lanjut di slide-slide yang berikutnya ya untuk kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kemudian yang ketiga, nah ini ya. Kutipan langsung ini berarti kutipan yang secara utuh mengambil kajian dari buku, jurnal, artikel tanpa mengubah bahasa yang digunakan. Jadi untuk kutipan langsung ini yang menjadi titik berat adalah tanpa mengubah bahasa yang digunakan. Ini kita tangkap dulu ya sebelum nanti kita membahas lebih lanjut. Kemudian yang keempat, kutipan tidak langsung adalah kutipan yang mengambil inti dari buku, jurnal, artikel yang selanjutnya dikembangkan sendiri oleh peneliti. Jadi kalau untuk kutipan yang tidak langsung ini berarti cuma mengambil intinya saja ya. Ini menjadi intinya. Nah, ini untuk kutipan tidak langsung kalian hanya mengambil inti teori atau inti pernyataan dari entah itu bisa dari buku, dari artikel, jurnal ataupun yang lain. Kita bicarakan yang pertama di sini ada kutipan langsung. Kita bicara kutipan langsung terlebih dahulu. Nah, kutipan langsung ini tadi ditulis sama persis dengan yang tertulis dalam sumber aslinya, baik bahasa maupun ejaannya. Jadi teman-teman, kalau kalian mau menggunakan kutipan langsung ini, misalkan kalian mengambil kutipan langsung dari buku yang berjudul A misalkan. Nah, dari
buku yang berjudul A ini di halaman 10 misalkan, oh ternyata di sini ada pernyataan dari buku ini halaman 10 ini yang bisa kita gunakan untuk membuat atau memperkuat teori yang kita gunakan. Maka kalian mengambil pernyataan ini utuh apa adanya. Jadi, apa yang tertulis di dalam buku halaman 10 ini ya, ini disampaikan sama persis seperti yang tertulis di halaman 10 tanpa adanya pengubahan. Baik itu dari tanda bacanya ataupun ejaannya, itu sama sekali tidak ada pengubahan. Ini kalau kutipan langsung. Kemudian yang kedua, kutipan langsung yang terdiri dari 4 baris atau lebih ya atau lebih koma diketik dalam satu spasi dimulai pada ketukan keempat dari tepi kiri tanpa adanya tanda petik. Nah, ya ini perlu ditulis demikian kalau misalkan yang namanya kutipan ini ya kutipan langsung ya bisa jadi kutipan langsung itu terdiri dari 4 baris. Ya, bisa jadi lebih. Nah, kalau misalkan terdiri minimal dari 4 baris, maka di sini ini harus ditulis tidak boleh bergabung dengan tulisan yang ada di atasnya ataupun yang ada di bawahnya. Jadi ini diperlakukan secara khusus ya, seperti ketentuan yang tadi gitu ya. Ini diketik dalam satu spasi. Jadi jarak antara tulisan ini dengan tulisan yang ini dengan ini dengan ininya, ini spasinya cukup menggunakan satu spasi saja. Ya. Jadi meskipun yang atas, tulisan yang di atas ini menggunakan spasi 1,5, yang bawah ini juga 1,5, tapi kalau kalian menggunakan kutipan langsung yang lebih dari 4 baris, maka ini diperlakukan khusus yaitu menggunakan satu spasi. Nah, selain itu dimulai pada ketukan ke-6 dari tepi kiri. Jadi nanti kedudukan dari kutipan langsung ini yang lebih dari 4 ini seluruhnya agak menjorok ke kanan. Ya, seluruhnya menjorok ke kanan. Kemudian, kutipan yang kurang dari 4 baris dimasukkan ke dalam teks, diketik seperti ketikan biasa, diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Nah, beda halnya kalau misalkan kutipan langsung itu misalkan cuma terdiri dari 2 baris saja misalkan. Nah, kalau terdiri dari 2 baris ini, maka tulisannya itu misalkan ini ya, ini digabungkan dengan tulisan yang ada di sampingnya atau yang ada di atasnya ataupun yang ada di bawahnya. Jadi ini digabungkan ya. Nah, supaya dapat mengetahui bahwa setelah tulisan ini atau di dalam tulisan ini ada kutipan langsungnya, maka di sini harus diberi dengan tanda petik. Di sini juga diberi tanda petik tutup. Nah, ini untuk mengetahui bahwa pernyataan yang saya merahkan ini adalah kutipan langsung. Jadi, kalau ini menggunakan spasi 1, maka untuk yang kurang dari 4 ini gunakan spasi yang sama dengan tulisan yang ada di atasnya ataupun yang ada di bawahnya. Nah, di dalam karya ilmiah itu kan biasanya spasinya kan menggunakan 1,5. Nah, maka ini juga sama untuk kutipan yang kurang dari 4 baris ini juga menggunakan spasi 1,5. Yang pasti ini tidak diperlakukan khusus. Perlakuan khususnya cuma diberi tanda petik saja. Kemudian apabila dipandang perlu, nah kalau misalkan perlu ya, beberapa kata sebelum bagian yang dikutip dapat dihilangkan dan diganti dengan tanda elipsis. Misalkan kalau misalkan perlu, nah, ada pernyataan ini ya, ada pernyataan yang dipotong misalkan, di mana yang dipotong itu tidak digunakan, kemudian yang digunakan adalah yang perlu. Maka dalam tulisannya di sini, misalkan ini ada terusannya ya, ini ada tanda elipsis. Ada elipsis itu kemarin tanda titik 3 itu ya. Nah, tanda elipsis kemudian nanti diteruskan dengan pernyataannya itu berbunyi seperti apa. Kemudian, sumber kutipan langsung ditulis dengan menyebutkan nama pengarang, tahun terbit, nomor halaman. Misalkan Bailey, tahun 2006, halaman 12. Jadi, ini adalah misalkan tahun terbit dari buku ataupun tahun terbit dari jurnal artikel. Nah, ya, saya berikan contoh di slide yang selanjutnya saja. Nah, ini misalkan adalah kutipan langsung yang barisnya itu terlebih dari 4. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena ada 5 baris, kalau dipandang perlu, kalian bisa menggunakan tanda elipsis ini, ya, titik 3. Kemudian dari baris 1, 2, 3, 4, 5, ini jaraknya tadi cuma 1 spasi saja. Ya, hanya 1 spasi. Beda halnya kalau yang di bawah ini spasinya kan 1,5.
Nah, ini terus apalagi? Terus tadi agak menjorok ke dalam. Jadi kalau misalkan seluruh tulisannya itu dimulai dari baris ini, nah untuk kutipan langsung ya lebih menjorok ke dalam ya. Tadi sekitar 6 ketukan atau 1 kali tap. Kemudian yang selanjutnya, ini kan pernyataan langsung ya, ini kan pernyataan langsung atau ini adalah pendapat yang kalian ambil dari buku, dari jurnal ataupun artikel. Nah, maka ini menyebutkan tulisan ini atau pernyataan ini bukan pernyataan milik kalian. Ini adalah pernyataan milik orang lain yang biasanya pernyataan ini diperoleh berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Maka kalian wajib menyebutkan bahwa itu pernyataan milik orang lain. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi ini. Ya. Kali ini misalkan Pati 5, 2013 kemudian halaman 4. Ya. Di dalam kutipan mau ini baik langsung ataupun tidak langsung kalian harus menyebutkan bahwa ini bukan milik kalian dengan cara ini. Ya, jadi untuk kutipan ini cukup ditulis nama penulisnya, di mana ini cuma nama ini ya nama nama keduanya saja gitu ya. Misalkan saya namanya Yoga Pradana misalkan. Nah, maka yang ditulis itu cukup Pradana saja atau nama kedua atau nama akhirnya gitu ya. Kemudian silakan ditulis ini adalah tahun terbit bukunya atau tahun terbit halamannya kok halaman apa ini jurnalnya. Kemudian ini adalah halaman dari buku. Halaman dari buku apa? Yang kalian ambil ini. Jadi pernyataan ini misalkan kalian peroleh dari halaman 5, yang di sini ditulis 5. Misalkan kalian peroleh dari halaman 4, ya sudah di sini ditulis halaman 4. Ya, ini adalah pernyataan atau kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Kalau kurang dari 4 baris, misalkan cuma 2, ya ini seperti ini. Ya, ini seperti ini. Nah, misalnya di sini dengan redaksi atau dengan format yang sedikit berbeda. Misalkan di sini nulisnya menurut Sya'ban. Nah, menurut Sya'ban dalam kurung Sya'ban itu menulis buku misalkan tahun 2010 halaman 193. Ini menyebutkan bahwa navigasi adalah apa? Sya'ban menyebutkan navigasi itu adalah tombol yang digunakan oleh pembaca blog untuk memudahkan mereka dalam mendapatkan ini berbagai informasi yang ada pada blog seseorang titik. Nah, karena ini cuma terdiri dari 2 baris, maka ini diperlakukan sama seperti kalimat yang lain. Jadi tidak seperti ini ya, tidak seperti ini. Kemudian ya tadi, kalau dalam kutipan langsung, ini semuanya tulisan ini persis seperti di dalam buku. Jadi kalian tidak mengubah ataupun tidak memodifikasi pernyataan-pernyataan ini. Jadi ditulis sama seperti di dalam buku. Namun teman-teman semuanya, ketika kalian membuat kutipan langsung, ya harapannya di dalam karya ilmiah kalian itu jangan isinya cuma kutipan langsung semuanya. Kalau kalian ya ini memang betul ada kutipan langsung gitu ya, tapi kalau kalian mencantumkan kutipan langsung semuanya, misalkan ada, wah ini saya punya buku gitu ya, halaman 1 sampai halaman 100, isinya bisa digunakan semuanya. Kemudian kalian karena ada kutipan langsung, kalian menerapkan kaidah kutipan langsung halaman 1 sampai 100, diambil semuanya, dimasukkan ke dalam karya ilmiah kalian, misalkan gitu. Nah, kalau seperti itu ya tidak boleh. Kalau seperti itu kesannya kalian cuma memindahkan tulisan dari buku satu ke dalam tulisan kalian. Dan itu jelas kelihatan sekali itu plagiat. Ya, jadi itu tidak boleh. Jadi kutipan langsung itu sebisa mungkin itu dibatasi, jangan terlalu banyak. Mungkin dalam satu skripsi kalian itu ya cukup maksimal 5 kutipan langsung saja. Kemudian yang lain silahkan kalian mengembangkan sendiri yang nantinya ada yang disebut dengan kutipan tidak langsung. Karena ya itu ya kalau isinya cuma kutipan-kutipan ya peran kalian itu nantinya di mana ya karena ini kan karya kalian. Jangan sampai kalian cuma berkarya untuk mengutip ya. Itu tidak boleh. Kemudian next yang selanjutnya, nah kita berbicara kutipan tidak langsung. Nah, ini perlu kalian bedakan dengan yang tadi ya, bahwa kalau kutipan tidak langsung, ini merupakan intisari dari tulisan yang disajikan dalam bahasa penulis. Kutipan tersebut ditulis dengan spasi rangkap sama seperti teksnya dan cukup menyebutkan nama penulis dan tahunnya. Nah, misalkan di sini, nah ini ya, William menyebutkan bahwa Feature merupakan salah satu karya jurnalistik, atau
feature adalah jurnalistik misalkan, William menyebutkan misalkan seperti itu. Kemudian dari pernyataan William dan Santata tadi, ya kalian kembangkan sendiri. Ya, kembangkan dengan bahasa kalian sendiri, yang pasti pada intinya itu sama dengan pendapat milik William dan Santata. Jadi kalimatnya ya kalian mereka dan membuat sendiri, membangun kalimat sendiri. Ya bagaimana caranya gitu ya. Tapi dengan membangun tadi, inti dari William dan Santata itu tetap masuk di pernyataan yang kalian buat tadi. Nah, beda halnya dengan yang kutipan tidak langsung. Kalau dalam kutipan kutipan langsung tadi ya, beda halnya dengan kutipan langsung yang tadi. Dalam kutipan tidak langsung ini, kalian cukup menyebutkan tahun terbit, entah itu dari buku ataupun artikel ataupun jurnalnya. Cukup tahunnya saja tanpa ada halamannya. Ya, jadi kalau tadi kan ada halamannya. Kemudian selain itu juga tidak perlu ada tanda elipsis, kemudian tanda petik 2 itu tidak perlu. Jadi ini dianggap seperti tulisan yang lainnya. Spasinya pun juga ini disamakan dengan spasi tulisan yang ada di atasnya ataupun yang ada di bawahnya. Misalkan 1,5 atau 2 ya, ini juga sama, ini menggunakan 1 atau 2. Nah, harapannya seperti ini. Jadi harapannya teman-teman kalau menulis nulis karya ilmiah, isi kutipannya itu kutipan langsungnya itu cuma sedikit, yang paling banyak nanti itu di kutipan yang tidak langsung. Jadi kutipan-kutipan seperti ini penting ya, ini penting karena ini akan memperkuat teori yang kalian sampaikan di dalam karya ilmiah. Nah, semoga kalian sudah paham ya, bedanya kutipan langsung dan tidak langsung. Karena mau tidak mau kalau kalian menulis karya ilmiah, ini sudah pasti ada kutipannya. Bahkan di buku-buku kalian miliki, gitu ya, terutama terkait dengan buku perkuliahan, itu sudah pasti di dalamnya itu ada kutipan-kutipannya juga. Karena fungsinya memang untuk memperkuat pernyataan kita. Jadi tulisan kita atau pikiran kita itu tidak dianggap omong kosong, gitu ya, karena ada orang lain yang sudah membuktikannya. Oke, next yang selanjutnya. Oke, jadi ya untuk berbicara kutipan itu memang tidak terlalu banyak ya, karena kutipan itu cuma terdiri dari kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Jadi materi kutipan itu cuma sedikit. Karena cuma sedikit, harapannya teman-teman itu sudah cukup memahami dan tanpa membaca lagi harapannya kalian sudah bisa menerapkan kutipan langsung dan tidak langsung. Karena cuma kecil, tapi kedudukannya itu sangat krusial ya. Jadi jangan sampai kalian melupakan kutipan. Kemudian yang selanjutnya, antara kutipan dan daftar pustaka ini kedudukannya tidak bisa dipisahkan. Karena kalau dalam kutipan kan tadi seperti ini ya, ini kan menyebutkan adanya penulis ya, ada penulisnya, ada tahunnya, kemudian ada halamannya, terus yang di sini ada penulisnya, ada tahun bukunya atau tahun artikelnya, misalkan. Ini kan identitasnya kan belum lengkap. Ini 2015 itu dari buku apa, terbitan di mana, kok tahun ya, terus apa ini halaman berapa, ini kan belum disebutkan. Nah, karena belum disebutkan di kutipan tidak langsung ataupun di kutipan langsungnya, maka yang berikutnya ada yang namanya daftar pustaka. Jadi, apa yang disebutkan di dalam kutipan itu seluruhnya nanti akan masuk di dalam daftar pustaka. Atau daftar pustaka itu identitas lengkap dari identitas yang sudah kalian sampaikan di dalam kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung. Oke, aturan penulisan daftar pustaka ini yang pertama, jika penulis dan pengarang lebih dari satu orang, maka antara penulis satu ya ini satu dengan penulis dua ini dihubungkan dengan tanda dan ya, dan menggunakan tanda dan yang ini ya, bukan kata dan yang seperti ini atau pula n, tidak. Ya, meskipun banyak sih yang tanpa menyadari menggunakan ini ataupun menggunakan ini. Jadi dalam peraturannya itu cukup menggunakan tanda ini. Makanya di komputer kalian atau di keyboard kalian itu pasti ada simbol ini. Nah, ini digunakan untuk penulisan daftar pustaka gitu ya. Misalkan penulisnya itu lebih dari satu, misalkan dua, atau penulisnya ada tiga. Kemudian, nah ini harusnya huruf besar ya, ini typo lagi, banyak typonya saya. Istilah at all ini digunakan jika penulis atau pengarang berjumlah lebih dari satu orang. Ini ya, untuk satu orang ini maksudnya kalau di dalam
karya ilmiah atau misalkan di dalam buku atau artikel itu ternyata buku itu ditulis oleh lebih dari 3 orang, ini artinya 3 ya, lebih dari 3 orang, misalkan ada Yoga, kemudian ada Pradana, kemudian ada Wicaksono, kemudian ada Dulmaji misalkan, itu kan ada 4 orang misalkan. Nah, maka di dalam karya ilmiah ini, terutama untuk daftar pustaka ini, cukup ditulis nama orang pertamanya saja atau penulis pertamanya saja. Kemudian nanti di akhirnya ini ditulis dengan et al atau dl atau dkk ya, dkk atau dan kawan-kawan ini ya. Jadi cukup seperti itu. Itu kalau misalkan penulisnya itu lebih dari 3 orang. Kalau misalkan penulisnya 3 orang, bagaimana Pak? Ya ditulis semuanya, ya ditulis semuanya di situ. Kalau ada 3 ya tulis semuanya, cuma ada 2 ya tulis semuanya, 1 ya ditulis. Tapi kalau sudah lebih dari 3, misalkan ada 4, 5, atau 10 orang, nah itu cukup yang ditulis adalah orang pertamanya saja. Kemudian nanti tulis DKK atau et al. Kemudian yang ketiga, penulisan daftar pustaka yang berupa buku mengikuti urutan. Nah, ini kalian harus hafal ya, yang pertama ada nama pengarang, ada tahun terbit, kemudian nama bukunya atau judul bukunya, terbitnya di mana, kotanya, kemudian nanti di sini ada titik 2, kemudian ada nama penerbitnya, misalkan Balai Pustaka, Erlangga ataupun yang lain. Kemudian untuk nama pengarang ini nanti tinggal mengikuti gaya selingkung dari setiap instansi. Karena bisa jadi nama pengarang ini ada yang dibalik ataupun ada yang tidak dibalik. Kalau memang di instansi kita memang meminta untuk dibalik, ya milik kalian dibalik namanya. Misalkan dibalik itu, misalkan nama kalian terdiri dari 2 orang, misalkan namanya adalah misalkan Samsul Hadi, maka dibalik Hadi, Samsul. Tapi kalau misalkan di instansi yang kalian naungi itu tidak meminta untuk dibalik, misalkan Samsul Hadi yang ditulis Samsul Hadi, ya maka ikuti peraturan tersebut. Ya, atau silakan ikuti gaya selingkung dari setiap instansinya. Kemudian ada tahun terbitnya, ada nama bukunya, kota terbit, kemudian nama penerbitnya itu dari mana. Apabila pemilik lama dalam penyuntikan buku, maka di belakang nama diberi ed, atau ini artinya adalah editor ya. Jadi di buku itu ada editornya. Yang selanjutnya ini adalah contoh penulisan daftar pustaka. Jadi yang perlu dipahami oleh teman-teman semuanya, daftar pustaka itu tidak hanya berasal dari buku saja ya, tapi bisa berasal dari banyak tempat, bisa buku, artikel yang ada di jurnal, kemudian jurnal itu bisa yang cetak ataupun yang terbit dari internet, itu penulisannya itu berbeda-beda, dan memang lumayan susah ya untuk menghafalkan atau untuk memahami struktur ataupun sistematika penulisan daftar pustaka dari banyak tempat tadi ya. Tapi ya untuk yang umum-umum setidaknya kita memahaminya. Kemudian yang pertama tadi saya sebutkan bahwa penulisan daftar pustaka itu tergantung dari gaya selingkung dari masing-masing instansi. Saya contohkan untuk yang pertama, ya untuk nama ini bisa disingkat, bukan disingkat ya, ini dibalik nama yang terakhir, kemudian nanti dilanjutkan dengan nama pertama dan kedua, misalkan ini Sembiring, RK. Kalau di sini ada komanya, ini sudah pasti bahwa nama ini orang ini sudah pasti ini nama orang ini dibalik ya, susunan itu sudah pasti dibalik. Jadi namanya itu seharusnya RK Sembiring, tapi di sini ditulis Sembiring, RK, dan di sini ada koma, sudah pasti nama ini sudah pasti dibalik. Kemudian ada juga ya dalam penulisan daftar pustaka, ada juga yang menggunakan ini ya, untuk tahun ada yang menggunakan kurung buka, kurung tutup, ada juga yang tidak menggunakan. Yaitu nanti silahkan, itu tergantung dari gaya selingkung universitas atau organisasi tempat kalian naungi ya. Jadi tinggal diikuti saja. Kalau memang meminta tidak ada tanda tanda kurung buka, kurung tutup, ya hilangkan. Tapi kalau memang ada, ya silahkan itu digunakan. Kemudian yang kedua ada judul dari buku atau artikel atau sumber yang kalian gunakan, silakan ditulis. Nah, di sini ada juga loh yang menyatakan bahwa
judul ini tidak perlu dimiringkan. Kemudian ada yang menyampaikan harus dimiringkan. Ya, tinggal diikuti saja. Kalau memang harus dimiringkan, ya silakan dimiringkan. Kalau tidak, ya tidak perlu. Kemudian diikuti dengan tanda titik, ya, diikuti dengan tanda titik. Kemudian diikuti dengan kota terbit buku itu atau artikel itu atau sumber yang kalian gunakan itu di mana, silakan dituliskan. Kemudian titik 2, kemudian ada penerbitnya siapa, UST, ITB, UN, UGM, Erlangga, kemudian ada Yudhistira atau yang lain, silakan ini ditulis kemudian diakhiri dengan tanda titik. Nah, ini ya. Kemudian ada lagi di judul buku ini ada lagi, ada yang menyatakan atau yang di UNY dulu ya. Ini menyampaikan bahwa yang menggunakan huruf kapital itu cukup tulisan awalnya saja. Kemudian nama yang ini tidak perlu menggunakan huruf kapital. Itu juga ada yang demikian. Itu bukan berarti salah. Itu tinggal ini saja, tinggal kita mengikuti peraturannya. Oke ya, jadi ini yang umum ya, penulisan daftar pustaka dalam buku yang umum itu seperti ini. Ini setidaknya yang harus kalian pahami di luar kepala. Jadi ditulis dulu nama penulisnya, kemudian ada tahun, kemudian judul buku, kota terbitnya di mana, kemudian penerbitnya siapa. Ini kalian harus hafal ya. Jadi misalkan nanti ada soal ya, kalian harus bisa menyusun yang kurang lebih seperti ini. Yang selanjutnya kita pelajari bersama-sama, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa sumber rujukan itu tidak hanya berasal dari buku saja, tapi bisa bersumber dari banyak tempat, misalkan dari jurnal, dari majalah, dari koran, dari ceramah orang, misalkan dari buku peraturan, undang-undang, misalkan kan bisa dari banyak. Ya, jadi itu penulisannya seluruhnya itu berbeda-beda. Jadi tidak hanya menerapkan ketentuan misalkan dari buku saja. Oke, kita pelajari bersama-sama. Yang pertama misalkan ini ya, kita mengambil rujukan itu berasal dari artikel yang terbit di jurnal misalkan. Ini saja yang terbit di jurnal saja. Ini juga berbeda-beda. Misalkan di sini yang menulis cuma satu orang. Kalau yang menulis satu orang bagaimana? Ya, yang pertama di sini nama sama. Kalau ketentuan umum itu, ya nama itu memang dibalik ya. Jadi yang pertama silakan ditulis nama, kemudian yang kedua di sini ada tahun terbit dari artikel itu ya. Kemudian yang ketiga, ini ada titik, ingat ya, ini ada titiknya, ini penting, ini juga ada titiknya, ini penting. Kemudian selanjutnya setelah tahun ada judul dari artikel tersebut. Ingat, kalau dalam artikel, judul ini tidak perlu dimiringkan. Ya, tidak perlu dimiringkan. Beda halnya kalau misalkan dari buku. Kalau dari buku ini ya, judul buku itu yang dimiringkan. Tapi kalau dalam artikel, ini tidak perlu dimiringkan. Karena yang dimiringkan adalah nama dari artikel itu ya. Jadi silakan ini dimiringkan. Misalkan kalau di UST untuk bahasa Indonesia itu kan ada jurnal namanya Caraka. Nah, maka nama jurnal Caraka itu yang harus dimiringkan ya. Jadi bukan judul dari artikel itu. Setelah itu yang selanjutnya adalah volume ya. Volume dari artikel itu volume berapa. Jadi misalkan di sini volume 12 misalkan ya, ditulis volume 12. Kemudian selain ada volume nantinya itu biasanya ada issue. Issue itu isi ya. Volume 12, isi 3 misalkan. Kemudian bisa juga diikuti dengan nomor halamannya. Jadi artikel kutipan yang kalian ambil itu berasal dari halaman berapa, silahkan ini ditulis. Kemudian sama halnya, cuma bedanya untuk yang kedua ini kalau misalkan penulisnya 2 atau 3 orang. Ya sama seperti menulis buku itu ya. Silahkan kalau namanya itu kurang dari 4 orang, maka seluruh nama orang itu silahkan ditulis semuanya di balik susunannya. Kemudian yang selain itu sama semuanya. Ya, sama semuanya. Misalkan 1 orang, kemudian ada 2 atau 3 orang. Kemudian yang selanjutnya, misalkan artikel ini dengan jumlah pengarang lebih dari 3 orang. Jadi, kalau lebih dari 3 orang, kalau dalam artikel ini silahkan ditulis nama orang pertama, orang nama kedua, orang nama ketiga, kemudian diikuti dengan et al. Jadi lumayan agak berbeda ya dengan yang menulis rujukan misalkan dari buku di mana penulisnya lebih dari 3 orang.
Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada tanda titik di sini ya, ini ada tanda titiknya tapi ini belum ada. Kemudian tahunnya, kemudian ini adalah judul judul artikelnya di mana tidak perlu dimiringkan sama seperti yang tadi. Kemudian ini adalah nama jurnalnya, kemudian ini adalah volumenya, kemudian ini adalah halaman artikel rujukan yang kita gunakan. Kemudian seperti yang saya sampaikan di awal bahwa yang namanya sumber rujukan itu tidak hanya dari buku ataupun dari artikel, bisa juga dari majalah. Nah, misalkan kalau dari majalah tentunya ini juga lumayan agak berbeda penyusunan daftar pustakanya ya. Yang pertama silahkan ditulis nama pengarangnya. Kemudian setelah itu, nah ini penulisan bedanya di sini. Penulisan terbitannya itu disertakan dengan tanggal, bulan, kemudian diikuti dengan tahunnya. Jadi kapan majalah itu diterbitkan? Karena biasanya kan majalah itu kan terbitnya secara berkala ya. Jadi ini perlu disampaikan adanya identitas penanggalan yang lengkap. Kemudian judul dari majalah tersebut itu apa? Kemudian majalah itu masuk ke Science, Education atau yang lain ini juga perlu disebutkan. Kemudian volume dan halaman berapa. Ya, kemudian ada misalkan newsletter yang tidak ada nama pengarangnya, karena biasanya ada kan buku newsletter ataupun yang lain itu biasanya tidak ada nama pengarangnya, padahal isinya misalkan itu isinya bagus, ya itu tetap saja bisa digunakan sebagai sumber rujukan. Caranya tidak perlu disampaikan nama ini ya, nama pengarangnya karena memang tidak ada. Cukup langsung disampaikan judulnya, kemudian terbitnya berapa, kemudian editor. Misalkan judul yang kita gunakan itu misalkan judulnya editor ya. Silakan ini ditulis editor, atau misalkan kedaulatan rakyat atau yang lain silakan ditulis di sini. Kemudian volume, kemudian halaman berapa. Kemudian artikel surat kabar tidak ada nama pengarangnya. Ini juga sama ya, bersama seperti yang tadi ya. Jadi langsung saja ke judulnya, kemudian terbitnya kapan, karena ini adalah surat kabar yang berkala, ya ini perlu disampaikan. Kemudian ini adalah judul surat kabarnya, kemudian halaman berapa. Next yang selanjutnya, banyak sih ya ternyata ya, jadi bisa dari koran juga sumber rujukan yang kita gunakan. Artikel surat kabar yang ada nama penulisnya, nah ini surat kabar ya, kalau misalkan ada penulisnya, tulis nama penulisnya, kemudian diikuti terbit berkalanya itu tanggal berapa, bulan, tahun berapa, kemudian baru diikuti dengan judulnya, kemudian nama surat kabarnya halaman berapa. Jadi kalau yang tadi kan dimulai dari ini ya, kemudian langsung tahun, tapi ini tahun diletakkan di lebih awal kalau misalkan ada nama penulisnya. Kemudian buku edisi ketiga dengan pengarang mempunyai JR sebagai nama bagian ya. Misalkan ya ini silakan ditulis ada nama ininya, pengarangnya, tahun, judulnya ya, judul bukunya, kemudian ini editorial edisi keberapa gitu ya. Ini misalnya ini adalah edisi ketiga. Kemudian terbitnya di kota New York, kemudian ini adalah nama penerbitnya. Kemudian ada lagi misalkan buku terbitan lembaga pemerintah tanpa nama pengarang. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, yang namanya sumber rujukan itu bisa juga dari lembaga pemerintahan yang tidak ada nama pengarangnya, bisa saja. Langsung saja disampaikan judulnya, lembaganya, tahunnya, kemudian judulnya apa gitu ya. Kemudian juga mulai berlakunya kapan misalkan. Kemudian biasanya kalau hukum itu ada nomor ya, ada nomor seperti nomor serinya. Kemudian kota mana ya, kemudian nanti lembaga apa perlu disampaikan. Nah, buku hasil penyuntingan 2 orang. Misalkan ini ada penyuntingnya juga ya. Nah, nama pengarang, kemudian ini sebagai siapa? Oh, ternyata sebagai editor. Kemudian tahun, kemudian ada nama bukunya, kemudian terbitnya di mana, kemudian penerbitnya siapa, perlu disampaikan. Ini ada tanda titiknya di sini. Kemudian masih ada lagi banyak ya. Masih ada satu slide ini ternyata ya. Ada satu slide ini. Perlu saya terangkan juga. Yang pertama, buku yang tidak memiliki nama pengarang atau penyunting ya. Kalau tidak ada nama pengarang atau penyuntingnya, langsung saja ditulis nama
nama judulnya, kemudian ini ada edisi ke-10, ya silakan ditulis tahunnya, kemudian penerbitnya atau kota penerbitnya mana, kemudian penerbitnya siapa. Buku hasil revisi. Nah, bedanya dengan buku yang biasa, kalau buku hasil revisi setelah judul ya, sudah judul buku itu ada revisi atau dengan kode rev.ed atau artinya buku ini adalah buku hasil revisi. Namun yang lain itu secara umum ini sama seperti buku biasa ya, ada nama, tahun, judul buku, kemudian kota, kemudian penerbitnya siapa. Cuma ada tambahan rev.ed. Nah, kemudian bisa juga ya, sumber rujukan itu berasal dari buku terjemahan. Ini bisa juga. Dan ini biasanya di Indonesia tuh banyak hasil terjemahan ya, diterjemahkan oleh orang Indonesia, tapi buku itu tulisan dari orang lain yang berasal dari luar Indonesia misalkan. Nah, ini adalah penulis aslinya siapa, tahun, kemudian kalau sudah diterjemahkan ya biasanya judulnya sudah terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, jadi ditulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu disampaikan siapa yang menerjemahkan buku tersebut, kemudian terbitnya buku aslinya di mana, ya. Kemudian penerbitnya siapa, kemudian juga disampaikan buku aslinya itu terbitnya tahun berapa. Ini perlu disampaikan. Kemudian dua terakhir, makalah yang disajikan dalam suatu seminar. Oh, ternyata ya makalah kalian misalkan disajikan dalam seminar nasional atau internasional itu juga bisa digunakan sebagai sumber rujukan. Tulis saja yang pertama namanya, tahunnya ya, tapi disampaikan dengan bulannya. Kemudian yang selanjutnya ini ada judul bukunya, kemudian itu disajikan dalam seminar di mana, Universitas Negeri Yogyakarta atau UST atau mana, ini juga perlu disampaikan. Kemudian yang terakhir, artikel jurnal yang jurnalnya hanya terbit di internet. Nah, ini kalau misalkan ini banyak sekarang yang sedang ngetren tuh ini ya. Jadi menggunakan sumber rujukan yang berasal dari artikel yang terbit dari internet. Nah, ini ditulis siapa, nama orangnya, kemudian tahun, tanggal, bulan, kemudian hari dari jurnal itu terbitnya kapan, ini perlu disampaikan karena di dalam jurnal yang terbit di internet itu juga sama, itu juga terbitannya berkala setiap tahunnya. Kemudian judul ya, perlu disampaikan judulnya. Kemudian selanjutnya seri berapa, artikel berapa. Kemudian, nah kalau dari internet diambil pada tanggal berapa ini juga perlu disampaikan. Kemudian juga diberikan alamatnya. Nah, sekarang teman-teman, kalau kalian menggunakan kutipan, kemudian ada daftar pustakanya, diusahakan menggunakan rujukan-rujukan yang terbaru, ya minimal 10 tahun terakhir ya, itu yang kalian gunakan supaya hasil pembahasan kalian atau hasil memperkuat teori kalian itu berasal dari sumber-sumber yang masih baru gitu ya, jangan menggunakan sumber-sumber yang lama. Kemudian yang selanjutnya ya, tren sekarang itu memang menggunakan jurnal, dan saya memang menyarankan teman-teman kalau membuat karya ilmiah ataupun tugas-tugas itu bersumberlah dari jurnal, karena jurnal itu terbitnya berkala setiap tahun dan itu sangat up to date ya, itu bisa digunakan. Nah, teman-teman kalau mempelajari daftar pustaka seperti yang saya sampaikan dari awal sampai ini gitu ya, ternyata daftar pustaka itu ternyata banyak. Saya sendiri juga tidak mampu memahami bagaimana cara menulis daftar pustaka dari berbagai sumber. Namun tidak usah khawatir teman-teman semuanya. Daftar pustaka itu sekarang memang dituntut tidak manual lagi gitu ya, tapi dituntut menggunakan yang otomatis. Jadi misalkan teman-teman mau membuat artikel yang akan diterbitkan di jurnal, sekarang kalian tidak usah pusing-pusing membuat daftar pustaka yang lumayan jelimet ini. Karena sekarang ada beberapa software yang bisa dimanfaatkan, dan memang untuk jurnal-jurnal kredibel nasional ataupun internasional itu memang mengharuskan artikel yang dibuat oleh peneliti itu semuanya harus menggunakan daftar pustaka yang otomatis, di mana itu menggunakan software. Nah, salah satu softwarenya itu ada software Mendeley, atau ada juga yang menggunakan Zotero. Nah, di pertemuan yang selanjutnya nanti kalau misalkan waktunya memungkinkan ya teman-teman, saya akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan Mendeley khususnya untuk kepentingan daftar pustaka di dalam karya ilmiah.
Namun ya ini tidak bisa dilupakan gitu saja untuk yang manual ya. Setidaknya teman-teman, memiliki apa ya, memiliki pengetahuan lah bagaimana, susunan dalam pembuatan daftar pustaka. Ya meskipun nanti kalau sudah menggunakan Mendeley kalian sudah tidak manual lagi. Oke, teman-teman semuanya, ya mungkin pertemuan kali ini tentang kutipan dan penulisan daftar pustaka cukup sampai sekian karena sudah lumayan panjang gitu ya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih, salam dan bahagia.